Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, senang sekali dan selalu kita mengucap syukur pada Tuhan kita karena kasih yang begitu besar, anugerahnya yang indah melingkupi setiap kehidupan kita. Pagi ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap pagi. Setiap waktu yang ada kita patut bersyukur. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Bapak Ibu Saudaraku, kita kali ini mengambil bacaan dari 2 Korintus. Di dalam kitab perjanjian baru 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Saya bacakan untuk kita dengan perikop adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia rohani kami selalu diperbaharui sehari demi sehari. Bapak Ibu Saudaraku terkasih sekalian, kita tahu keadaan yang sekarang ini sekalipun ditetapkan adalah new normal di berbagai tempat atau wilayah, namun itu menggambarkan dan tidak menjamin bahwa keadaan akan kembali seperti semula adanya. Itu tidak menjamin. Namun suatu yang pasti bahwa setiap situasi keadaan apapun yang terjadi, saya ajak kita semua tetaplah berserah kepada Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan yang kita baca kali ini, sekalipun sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, sekalipun keadaan dunia ini semakin parah, sekalipun kejahatan yang disenangi oleh orang-orang manusia yang ada semakin gemar pada dosa, perilaku yang tidak baik, perilaku yang amoral, sekalipun kita merasa hidup kita ataupun manusia jasmani kita semakin tidak atau kurang berkenan dengan keadaan dunia yang sekarang ini, situasi yang mungkin kita bilang masih menakutkan bagi seluruh dunia, tetapi ingatlah bahwa jangan lemah, bahwa manusia rohani kita, roh kita selalu kita berikan kekuatan, selalu kita berikan vitamin. Dengan cara apa? Ya, jangan lupakan firman Tuhan, jangan lupakan Taurat Tuhan, ajaran-ajaran, perintah-perintah, hukum-hukum Tuhan yang ditulis dalam kitab Taurat Nabi Musa. Dari situ kita belajar supaya di dalam kita mempelajari perjanjian baru juga boleh kita mengerti sedikit demi sedikit. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, bukan hanya orang yang atau teman-teman kita atau orang tua kita yang sahabat saudara kita yang belajar sekolah teologi saja yang memahami akan firman Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki kerinduan, ketika kita memiliki panggilan hati, jangan tutup hatimu, jangan tutup jiwa dan rohmu untuk Tuhan berkarya, untuk Tuhan memanggil engkau. Maka firman Tuhan juga bisa kita pahami dengan otodidak. Mungkin tidak seperti sedetil-detilnya pemahaman yang disekolahkan secara teologi, tapi saya akan percaya sekali lagi bahwa Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita untuk memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan di sini tidak perlu diterjemahkan seperti hal-hal yang lainnya, karena sudah ada dalam terjemahan bahasa kita sendiri, ada juga bahasa ibu, semuanya lengkap. Nah, inilah cara-cara yang membangun pertumbuhan manusia rohani kita. Nah, sekali lagi saya ulangi di sini tadi firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Korintus 2 Korintus 4 ayat 16. Sekalipun manusia lahiriah kami, manusia rohani kami semakin merosot, tetapi manusia rohani kami semakin diperbaharui hari demi hari. Marilah kita aminkan firman Tuhan ini dan kita laksanakan dalam kehidupan kita, kita lakukan dalam kehidupan kita, kita alami dalam kehidupan kita. Kita selalu mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita. Kita selalu berserah kepada Tuhan, kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dari cara-cara itulah maka manusia lahiriah kita sekalipun makin merosot, tetapi dengan cara seperti itu tadi, manusia batiniah atau rohani kita semakin bertumbuh, diperbaharui hari demi hari. Biarlah kasih Tuhan, kasih yang setia itu, kasih yang tidak berkesudahan, tidak sombong, tidak kasih yang sopan, tidak suka akan cemooh, tidak suka akan penderitaan orang, kasih yang selalu mengasihi,
kasih yang suka memberi tumpangan, suka menolong. Nah, itu harus kita miliki. Dan yang paling penting adalah Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita, kasihilah manusia, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita kasihi manusia seperti diri kita sendiri, sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan kita yang tidak kelihatan. Dan yang naik level lagi adalah kasihilah musuhmu, kata Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita akan mengalami prosesnya. Saya yakin dan percaya bahwa kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Artinya disinilah orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang menurut pandangan lahiriah kita, mereka adalah orang-orang yang berseberangan dengan kita, baik itu berseberangan pendapat, berseberangan dengan sikap perilaku, ataupun berseberangan dengan, ataupun kita anggap mereka adalah musuh kita. Suatu saat kita pasti akan bisa mengampuni mereka ketika kuasa Roh Kudus menjamah kita, mengalir dalam kita, maka seluruh kehidupan kita akan berubah. Saya yakin dan percaya seluruh kehidupan kita tanggalkan kehidupan lama kita, maka kita akan hidup di dalam kehidupan baru yang penuh dengan kasih yang diajarkan Tuhan bagi kita. Dialah roh-roh, buah-buah roh Tuhan boleh kita miliki, sehingga Tuhan pun boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Termasuklah nama Tuhan di dalam kehidupan kita dan di dalam perilaku kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah teguhkan iman, tetaplah teguhkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sola fide, hiduplah senantiasa di dalam iman.